Hai, hobi nonton di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film fantasi berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Di awal film, kita melihat seorang remaja bernama Jake Potman bekerja di sebuah minimarket. Jake mendapat telepon dari ayahnya, memintanya untuk ke rumah kakeknya, AB. AB adalah pasien demensia dan harus dirawat setiap saat. Rekan kerjanya menawarkan untuk mengantarnya. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat kakeknya hilang. Jake dan rekan kerjanya berkeliling mencarinya. Setelah beberapa saat, dia menemukan AB di lantai dengan kedua bola matanya hilang. Sebelum Jake dapat bereaksi, AB menggenggam tangannya, memintanya untuk kembali ke tanggal 3 September tahun 1943, menggunakan kartu pos dan bertemu seekor burung. Tiba-tiba AB berhenti berbicara dan mengembuskan napas terakhirnya. Jake membeku karena terkejut. Saat itu, dia melihat monster besar dalam kegelapan. Monster itu pergi ketika rekannya secara tidak sengaja menembak ke arahnya. Meskipun Jake percaya bahwa kata-kata terakhir AB hanyalah omong kosong, monster yang dilihatnya hari itu memiliki dampak besar pada kesehatan mentalnya. Sekarang sebulan setelah kematian AB, Jake sudah mulai menjalani terapi. Dia memberi tahu terapisnya tentang kisah-kisah yang AB ceritakan kepadanya ketika dia masih kecil. AB selalu berbicara tentang rumah untuk anak-anak istimewa, di suatu tempat di Cairholm, sebuah pulau di lepas pantai Wales. Rumah itu diurus oleh seorang wanita yang tegas namun perhatian bernama Peregrine, yang bisa berubah menjadi seekor burung. Di sana hiduplah anak-anak unik, yang tidak cocok dengan masyarakat normal, seperti Bronwyn dan Victor, yang memiliki kekuatan manusia super, Hugh, yang memiliki lebah hidup di dalam dirinya, dan Emma, yang dapat mengambang. AB bahkan punya foto anak-anak yang dia bicarakan. Jake mempercayai ceritanya selama bertahun-tahun, sampai dia membicarakannya dalam presentasi kelas sekolah menengah. Teman-teman sekelasnya mengejeknya karena mempercayai ide-ide absurd seperti itu. Jadi Jake dengan marah menuduh AB berbohong, dan sejak hari itu, AB tidak pernah menyebut rumah anak-anak itu lagi. Terapis berpikir bahwa Jake kesulitan memisahkan fantasi AB dari kenyataan. Itulah mengapa dia berhalusinasi monster hari itu. Kemudian, ketika Jake kembali ke rumah, bibinya memberinya sebuah buku yang dia temukan milik AB. Di dalam buku itu, ada kartu pos yang bertuliskan nama Nona Peregrine dan alamat rumah anak-anak. Jake menunjukkannya kepada terapisnya di sesi berikutnya. Dia menyarankan dia mengunjungi tempat itu sehingga dia dan AB dapat memiliki kesimpulan yang tepat. Keesokan harinya, Jake dan ayahnya berangkat ke Wales. Keduanya akhirnya mencapai kota dan check-in di hotel tua. Jake pergi ke rumah anak-anak itu dan menemukannya hancur total. Ketika dia kembali, seorang pria mengatakan pada tahun 1943, sebuah rudal Nazi mendarat di rumah anak-anak dan menghancurkannya, membunuh semua orang di dalamnya. Keesokan harinya, Jake kembali ke rumah dan melihat sekeliling, ketika tiba-tiba seorang gadis muncul di depannya. Terkejut, dia mulai berlari, jatuh, dan pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia dibawa oleh Bronwyn, gadis dari cerita kakeknya yang memiliki kekuatan super. Dia melihat karakter lain dari cerita di depannya. Jake terkejut tetapi senang melihat bahwa cerita itu benar. Emma, gadis yang bisa mengambang, memberi tahu Jake bahwa mereka dikirim oleh Miss Peregrine untuk membawanya ke lingkaran. Mereka membawanya ke dalam gua, tapi Jake menjadi gugup dan berlari kembali ke hotelnya. Di sana, dia menemukan wajah-wajah asing yang bertanya siapa dia. Ternyata setelah memasuki gua, dia berjalan kembali ke masa lalu, ke tanggal 3 September tahun 1943. Orang-orang di hotel mengira dia adalah mata-mata dan akan membunuhnya, ketika anak-anak dari sebelumnya menyelamatkannya. Mereka membawanya ke rumah anak-anak, di mana dia akhirnya bertemu dengan Peregrine. Di dalam, seorang gadis bernama Olive, sedang merebus teh dengan tangannya,
menunjukkan bahwa dia dapat membuat api. Peregrine mengungkapkan kepadanya bahwa rumah anak-anak didirikan untuk menampung orang-orang yang lahir dengan kualitas unik yang disebut keanehan. Kualitas unik seperti itu diperoleh sebagai gen resesif dan dapat muncul pada generasi manapun. Rumah anak-anak seperti ini tersebar di seluruh dunia untuk melindungi keanehan dari orang normal. Setiap rumah anak dijalankan oleh jenis khusus yang disebut Yembrins. Yembrins dapat memberhentikan waktu dan mengulanginya, dan juga berubah bentuk menjadi burung. Oleh karena itu, Peregrine, sebagai seorang Yembrine, mengatur ulang waktu setiap hari. Orang-orang di panti asuhan telah hidup kembali pada tanggal 3 September tahun 1943, selama yang mereka ingat. Abe dulu tinggal di rumah ini ketika dia masih kecil, dan anak-anak yang Jake temui sebelumnya adalah teman kakeknya. Karena mereka hidup dalam satu lingkaran, mereka tidak menua. Jake terkejut dengan wahyu itu. Dia bertanya pada Nona Peregrine apa kekuatan Abe, tapi dia tidak menjawabnya. Saat berkeliaran di sekitar rumah, Jake bertemu dengan seorang aneh bernama Henoch, yang kemampuannya adalah dia bisa membuat orang mati dan benda mati menjadi hidup sebagai bonekanya. Saat makan malam, terungkap bahwa Abe meninggalkan rumah anak-anak untuk bergabung dengan tentara. Dia juga mengetahui bahwa Emma dulu jatuh cinta dengan Abe ketika dia ada. Setelah itu, semua orang duduk untuk menonton film. Seorang aneh bernama Horace dapat memproyeksikan mimpinya ke dinding dan juga dapat memimpikannya masa depan. Mereka menonton mimpi Horace seperti film. Setelah film, semua orang pergi keluar untuk melihat Peregrine riset waktu. Jake menyaksikan dengan kagum saat dia menghentikan rudal agar tidak dijatuhkan di rumah dan mengatur ulang waktu ke tanggal 3 September lagi. Jake kemudian menemukan surat yang ditulis untuk Nona Peregrine oleh kakeknya dan menyimpannya bersamanya. Emma membawa Jake ke gua untuk mengeluarkannya dari lingkaran. Saat mereka berjalan, seekor burung Yembrine yang terluka mendarat di depan mereka. Emma mengambil burung itu dan kembali ke rumah saat Jake keluar dari lingkaran. Ketika dia kembali ke hotel, Jake membaca surat yang telah dia curi. Dalam surat itu, Abe memperingatkan Peregrine tentang seseorang bernama Baron, yang telah mencoba untuk merusak keanehan dari lingkaran lain. Keesokan harinya, ayah Jake membawanya ke pantai untuk menonton burung. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ahli ornitologi bernama John. Ayah Jake, yang hobi mengamati burung, merasa terganggu oleh John, sehingga mereka kembali ke hotel. Jake menunggu ayahnya tertidur dan kembali ke lingkaran. Dia bertanya pada Peregrine tentang Baron. Tapi Peregrine marah padanya karena mengganggu dan tidak menjawab pertanyaannya. Henoch membawanya ke seorang aneh bernama Victor, tapi Jake terkejut melihat mayat Victor tergeletak di tempat tidur. Kemudian, Henoch menempatkan hati ke dalam tubuhnya dan menjadikannya bonekanya, menunjukkan kekuatannya. Ketika mereka berjalan-jalan, dia bertanya kepada Emma tentang Baron. Untuk menjawab pertanyaannya, Emma membawanya ke bawah laut dan ke dalam sisa-sisa kapal yang tenggelam. Dia menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi udara dan membuat ruangan bebas air. Dia kemudian memberinya sebuah kotak dan mengklaim bahwa itu milik Abe. Di dalamnya ada peta setiap lingkaran dunia dan foto beberapa keanehan. Salah satunya adalah Baron, pemimpin dari sekelompok orang aneh yang disebut Hollow. Dia mengatakan kepadanya bahwa Abe meninggalkan rumah anak-anak untuk memburu mereka, tetapi tidak bisa. Hollow mencari anak-anak aneh dan membunuh mereka. Hanya Peregrine yang tahu apa motif mereka yang sebenarnya. Emma kemudian mengajak Jake menonton Peregrine membunuh monster, mirip dengan yang dilihat Jake saat Abe meninggal. Emma mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain Abe dan Jake yang bisa melihat monster itu. Bahkan Peregrine menggunakan keterampilan manipulasi waktunya untuk membunuhnya. Ternyata Jake juga aneh seperti kakeknya, dan kedua keahlian mereka adalah bisa melihat monster tak terlihat. Ketika mereka kembali ke rumah anak-anak, Peregrine memberitahu Jake tentang Hollow dan asal-usul mereka.
Hollow adalah makhluk aneh biasa yang bosan hidup dalam lingkaran. Mereka percaya bahwa memanfaatkan esensi kekuatan Yembrine akan membuat mereka abadi, dan mereka bisa hidup di luar lingkaran tanpa penuaan. Jadi, mereka menculik sebuah Yembrine dan melakukan percobaan. Namun, percobaan itu gagal, mengubah Hollow menjadi monster yang tidak terlihat. Untuk kembali ke bentuk manusia mereka harus memakan mata anak-anak yang aneh. Hollows mulai menculik anak-anak aneh untuk mata mereka. Baron dan beberapa temannya dapat kembali ke bentuk manusia mereka, tetapi mata mereka tetap putih susu. Beberapa monster masih mencari mata anak-anak untuk dimakan. Saat dia selesai bercerita, Avocet sadar kembali. Dia adalah Yembrine yang ditemukan Emma di gua sebelumnya. Avocet memberitahu mereka bahwa rumah anak-anak yang dia jaga telah dihancurkan oleh monster yang membunuh semua anaknya demi mata mereka. Baron berencana untuk melakukan eksperimen lagi, kali ini dengan menggunakan lebih banyak Yembrine. Target berikutnya adalah rumah anak-anak Peregrine. Mendengar ini, Peregrine segera meminta anak-anak untuk mengemasi tas mereka. Dia ingin mengubah lingkaran sehingga mereka bisa lebih aman. Emma meminta Jake untuk ikut dengan mereka ke putaran lainnya. Namun, Jake menolaknya dan kembali ke pulau, keluar dari lingkaran. Ketika dia sampai di pantai, dia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar mayat. Ayahnya dan ahli ornitologi John juga ada di sana. Jake memperhatikan mata mayat itu telah diambil. Dia menyadari bahwa Hollow sudah ada di sini dan berlari menuju gua untuk memperingatkan Peregrine. John menawarkan ayah Jake untuk membawanya kembali dan mengikutinya. Dia memasuki gua di belakang Jake. Terungkap bahwa John sebenarnya adalah Baron, yang telah menggunakan kemampuannya mengubah bentuk untuk menyamarkan dirinya. Dia mengungkapkan bahwa dia juga menyamar sebagai terapis Jake untuk membawa Jake ke pulau dan menemukan lokasi lingkaran melalui dia. Dia kemudian mengancam Jake untuk membawanya ke rumah anak-anak. Peregrine terkejut melihat Baron di pintunya. Tanpa jalan keluar, dia menawarkan untuk pergi dengan Baron jika dia meninggalkan anak-anak dari ini. Setelah keduanya pergi, Avocet dan Jake menutup semua pintu dan jendela rumah dan mengumpulkan senjata. Karena Baron tahu di mana mereka berada, dia dapat mengirim monsternya untuk memburu anak-anak untuk mata mereka. Tiba-tiba, monster tak terlihat menyerang Avocet saat Jake tidak ada, membunuh wanita malang itu tetapi dilukai oleh Jake tepat setelahnya. Semua orang kemudian berlari ke loteng dan melarikan diri melalui cabang pohon. Karena Peregrine tidak ada di sini untuk memulai kembali putaran, hari berubah menjadi 4 September, dan rudal Nazi jatuh di rumah. Syukurlah, semua orang selamat. Ketika mereka keluar dari lingkaran, mereka berencana untuk pergi ke lingkaran hitam, di mana Baron melakukan percobaan menggunakan Peregrine dan Yembrine lainnya. Mereka naik kapal dan melanjutkan perjalanan menggunakan peta AB. Mereka akhirnya sampai di karnaval. Jake dan Emma memasuki lingkaran hitam, yang membawa mereka kembali ke tahun 2016. Mereka melihat Baron, teman-temannya, dan beberapa monster di dalamnya. Jake menggunakan Emma untuk memprovokasi Baron, membuatnya mengirim monster dan 2 anak buahnya keluar untuk membunuh anak-anak. Tapi anak-anak sudah merencanakan cara untuk mengalahkan mereka. Mereka melemparkan salju ke orang-orang itu, memperlihatkan bentuk monster itu. Sementara itu, Henoch membuat sekumpulan kerangka sebagai bonekanya dan mengirim mereka untuk melawan monster. Kemudian, anak-anak pergi ke Baron dan teman-temannya. Mereka melawan mereka menggunakan kekuatan unik mereka dan berhasil mengalahkan semua orang kecuali Baron. Jake melepaskan Yembrine dari kandang, termasuk Peregrine, tetapi mereka tidak dapat membantunya karena mereka terluka. Sekarang, Baron dan Jake berdiri berhadap-hadapan ketika tiba-tiba, bentuk Baron berubah menjadi Jake. Emma dan Henoch masuk ke dalam dan bingung yang mana Jake yang asli. Mereka mengarahkan panah ke arah mereka, karena keduanya mencoba membuktikan bahwa mereka adalah Jake yang asli. Saat itu, monster memasuki ruangan.
Jake melihatnya dan memberitahu keduanya. Monster itu mengira Barrow sebagai Jake dan menyerangnya, menghisap matanya dan membunuhnya. Akhirnya, Jake membunuh monster itu, dan semua orang selamat. Sebelum putaran waktu ditutup, Jake mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak saat mereka keluar dan kembali ke kapal mereka pada tahun 1943, sementara dia tinggal di tahun 2016. Jake melakukan perjalanan ke rumahnya di Florida untuk melihat Abe masih hidup. Ternyata kematian Barron di awal tahun 2016 menghapus kehadirannya di Florida nantinya. Jake senang dan memberitahu Abe semua yang telah terjadi. Abe meminta Jake untuk kembali ke Emma saat dia menunggunya. Jake menerima nasihatnya dan berkeliling dunia, pergi ke banyak putaran untuk mencari Emma dan yang lainnya. Dia akhirnya menemukan mereka di kapal, masih bepergian. Jake memberitahu Emma bahwa dia mencintainya dan keduanya akhirnya berciuman. Film berakhir saat Miss Peregrine terbang di atas kapal, mengawasi anak-anak. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.